Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jembrana. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya didampingi oleh Bapak Muhammad Sadik sebagai fasilitator dan Ibu Ida Ayu Atnyaningsih sebagai pengajar praktek. Video saya kali ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang artinya, pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk mendukung semua murid di kelas kita, karena murid memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selain itu, murid juga memiliki kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang berbeda. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, yang kedua minat murid, dan yang ketiga profil belajar murid. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid. Dalam hal ini, guru harus menilai kemampuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui tentang materi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu minat murid. Minat murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu profil belajar murid. Dalam hal ini, profil belajar murid pasti berbeda-beda, tergantung pada lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Berikut ini adalah cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi kemampuan awal. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru murid sebelumnya. Yang keempat, mereview dan merefleksi praktek pengajaran. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan penilaian diagnostik dan formatif. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dalam mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Diferensiasi proses adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang akan dijalani murid. Sedangkan diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami murid dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya adalah: yang pertama, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dan yang keempat adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.